إذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah ala kulli halin wan ni'mah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah, dengan izin Allah pada malam hari ini kita kembali dihadirkan oleh Allah di masjid ini, Masjid Jami' Syekh Burhanuddin, untuk melanjutkan pembicaraan kita pada perjumpaan yang berlalu. Selawat beriring salam semoga tetap tercurah limpah ruahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta para sahabatnya, keluarganya, umatnya, dan mudah-mudahan kita yang hadir pada malam hari ini termasuk umat beliau yang insyaallah akan mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Melanjutkan kajian kita pada perjumpaan yang berlalu atau sebelum bulan Ramadan, kitab Fathul Mu'in. Fathul artinya pembukaan, Mu'in artinya nikmat. Jadi kitab untuk membuka nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad tajibul mufaraqatu ka'an arada mubtilun li salati imamihi wa qad alimuhu fayalzamuhu niyatuha fawran wa illa batalat sholatu. Wa qad tajibu, dan terkadang wajib apa al-mufaraqatu, memisahkan diri dari imam. Jadi kadang-kadang kita sebagai makmum ada kalanya wajib memisahkan diri dari imam. Ka'an arada, seperti hendak ada perkara yang baru, apa mubtilun, perkara yang membatalkan, li sholati imamihi, kepada sholat imamnya makmum. Jadi di saat kita mengetahui imam batal, maka di saat itu kita wajib memisahkan diri dari imam. Namanya mufaraqah. Contohnya aurat imamnya terbuka, imamnya nggak ngerti, mungkin sarungnya robek atau celananya robek, kelihatan auratnya, ini sholatnya batal. Kita ngerti nggak ngerti, itu sholatnya batal.
Terus gimana kalau kita sholat aurat kita terbuka, kita nggak paham, taunya selesai sholat, gimana? Ini mau tidak mau sholatnya harus diulang. Jadi selesai sholat misalnya ada orang yang bilang sama kita, Pak, itu auratnya tadi terbuka, sarungnya robek, kelihatan auratnya. Setelah kita diberitahu, maka kita wajib mengulangi sholat kita. Atau imam kentut, Allahu Akbar, nggak terasa put. Nah, imam ini entah dia sadar atau enggak, tapi kita tahu kalau imam batal mengeluarkan angin, maka di saat itu kita wajib untuk mufaraqah. Atau imam ini sholatnya keliru, misalnya sholat zuhur 4 rakaat, imam baru 3 rakaat salam. Misalnya begini, rakaat yang ketiga imam langsung duduk, makmum sudah mengingatkan, sudah subhanallah, subhanallah, subhanallah bagi laki-laki. Kalau bagi perempuan untuk mengingatkan imam cara dengan tepuk tangan ya, tepuk tangan sekali, 2 kali, 3 kali. Imam masih aja duduk, kita tahu ini zuhur baru 3 rakaat, maka kita wajib di saat itu mufaraqah, memisahkan diri dari imam, tapi tetap ikut gerakan imam. Begitu nanti imam salam, kita tambah 1 rakaat. Kecuali kita tahunya imam tadi sholat zuhurnya itu selesai salam 3 rakaat, udah selesai, udah ngobrol-ngobrol, terus di teras masjid misalnya tadi kok sholat zuhurnya 3 rakaat. Nah, ini kata Nabi bonus, dapat keringanan 1 rakaat, dikorting sholat zuhurnya, dikorting 1 rakaat jadi 3 rakaat. Kalau tahunya sudah jauh pisahnya dari salam. Nah, tapi kalau tahunya tadi itu baru assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, terus ada makmum yang protes, Pak Imam tadi sholatnya baru 3, imam langsung berdiri tambah 1 rakaat, begitu pula makmum. Tapi kalau udah lama pisahnya, nah itu berarti dikorting 1 rakaat, karena Nabi pernah mengalami seperti itu. Bagaimana kalau rakaatnya berlebih? Nah, sholat zuhur 4 rakaat, udah 4 rakaat imam berdiri terus, berdiri lagi dia, udah diingatkan subhanallah 3 kali, nggak mempan. Yang perempuan udah tepuk tangan, nggak mempan, ya. Maka kita kayang bagi yang tahu wajib mufaraqah. Tapi salamnya nanti nunggu imam. Bagi yang nggak tahu, tahunya selesai sholat, udah ngomong-ngomong di teras masjid misalnya, oh tadi sholat zuhurnya 5 rakaat, nih bagaimana? Kata Nabi itu dapat bonus 1 rakaat. Yang tadinya 4 diberi bonus 1 jadi 5 rakaat. Nah, jadi ada kalanya kita wajib memisahkan diri dari imam. Tidak selamanya imam itu harus diikut. Kalau imamnya nggak benar, ditegur nggak mau, maka memisahkan diri. Waqad alimu, halnya sungguh-sungguh mengetahui siapa makmum kepada batalnya sholat imam. Jadi kalau kita betul-betul tahu bahwa imam itu batal, maka kita wajib memisahkan diri. Tapi kalau kita juga ragu, imamnya galau, makmumnya juga galau misalnya, ya, maka kalau kita nggak ragu misalnya tetap ikut imam. Wa yalzamuhu, maka wajibhu kepada makmum niatuha, apa niat mufaraqah, fauran seketika.
Jadi kita begitu tahu imam keliru, saat itu juga, detik itu juga kita niat di dalam hati pisah dari imam, tapi kita tetap mengikuti geraknya imam. Wa illa, dan jika tidak niat mufaraqah batalat, maka batal sholatnya makmum. Udah karuan imamnya kentut masih diikutin juga, maka sholatnya batal. Udah karuan sholat zuhur tadi 3 rakaat, kita udah tahu, kita ikut juga, ya, maka sholatnya batal. Wa illam yutabi'u, walaupun tidak ikut siapa makmum hu kepada imam, intifaqan dengan mufakat ulama. Ada juga begini, imam keliru, ya, dia nggak ikut imam, tetapi dia tidak niat mufaraqah, maka sholatnya tetap batal. Misalnya begini, imam sholat zuhurnya 3 rakaat, dia tahu, ya, kemudian tiba-tiba dia nyelonong, begitu imam duduk dia tiba-tiba nambah 1 rakaat sendiri berdiri. Dia tidak ada niat untuk memutuskan jadi makmum, maka sholatnya batal. Jadi bukan masalah gerakannya, tetapi masalah niatnya. Wa tudraku, dan ditemui apa jamaatun sholat jamaah fi ghairi jum'atin, di dalam selain sholat Jumat. Ai fadilatuha, jelasnya keutamaan jamaah, limusalli, bagi orang yang sholat, malam yusallim, selaginya belum salam siapa imamun, imamnya makmum. Jadi kalau kita sholat jamaah, selagi imam belum assalamualaikum lalu kita ikut, maka kita tetap dapat fadilahnya sholat jamaah secara penuh. Makanya nggak boleh lari-lari, ya. Ada orang udah komat lari-lari, itu nggak boleh, ya. Hanya boleh jalannya dicepatkan, jalan cepat, nggak boleh lari-lari. Kenapa lari-lari, Mas? Ingin jamaah, itu nggak boleh. Bolehnya cuma jalan cepat. Nih kalau nggak kepengen telat, sebelum azan udah siap. Kenapa? Karena selagi seorang makmum masih mendapatkan salamnya imam, ya. Kita teruskan dulu. Ai lam yuqtiq, jelasnya belum mengucap siapa imam bimimi alaikum, dengan mimnya lafal alaikum, fitaslimati, di dalam salam al-ula, yang awal. Nah, selagi imam belum assalamu alaikum, baru imamnya baru assalam, kita datang langsung takbir, nggak usah duduk karena waktunya udah nggak memungkinkan. Jadi Allahu Akbar, imam udah assalamu, kita Allahu Akbar kum, nah, udah dapat fadilahnya sholat jamaah. Tapi itu salam yang pertama. Wa lam yaq'ud, walaupun tidak duduk siapa makmum, ma'ahu sertanya imam. Jadi walaupun nggak duduk beserta imam dalam keadaan berdiri, selagi imam belum mengucapkan mimnya lafal alaikum, maka makmum tadi tetap mendapatkan fadilahnya sholat jamaah. Wa illam yaq'ud ma'ahu, bi an salama, dengan hendak salam siapa imam, akibat tahrumil idrakihi, dengan mengiring-iringi takbiratul ihramnya makmum.
Jadi imam mengucapkan assalamu alaikum, assalamu, terus makmum yang baru datang Allahu akbar, kum, selesai. Itu tetap dapat fadilahnya sholat jamaah. Makanya nggak usah lari-lari, apalagi lari-lari bikin orang bingung. Lari kadang pakai suara belakang, nggak boleh itu. Lidrakihi, karena menemui siapa makmum, ruknan, satu rukun, ma'ahu, di dalam sertanya imam. Karena rukun yang terakhir daripada sholat itu adalah salam. Nah, sholat itu diawali dengan takbir, diakhiri dengan salam. Dapat satu rukun bersama imam, itu tetap mendapatkan penuh fadilahnya sholat jamaah. Wa yasulu, maka hasil lahu kepada makmum jami'u sawabiha, apa semua pahalanya jamaah, wa fadliha, dan keutamaannya jamaah. Lakinnahu, tapinya pahala dan keutamaan jamaah, duna fadliman, adalah tetap di bawah keutamaannya orang. Adrakaha, yang menemui siapa orang, ha kepada jamaah, kullaha, semua rukunnya sholat, ya, semua jamaah. Tapi nggak sama orang yang ikut belakangan dengan orang yang ikut duluan, atau yang ikut penuh mulai dari takbir, fadilahnya nggak sama dengan yang dapat cuma salam. Tapi sama-sama dapat fadilahnya jamaah. Waman, adapun siapa orangnya, adraka, menemui siapa orang, juz'an, kepada sebagian, awalaha, yang tetap dari awalnya jamaah, summa faraka, kemudian memisahkan diri siapa orang, biuzrin, sebab uzur, aw kharaja, atau keluar siapa al imamu imam, binawi hadasin, karena hadas, asala, maka hasil lau kepada man fadlul jamaati, apa keutamaannya sholat jamaah. Nah, misalnya sedang sholat, terus tiba-tiba imamnya keluar, misalnya waladdallin, amin, terus imamnya kentut imamnya misalnya, terus imamnya langsung keluar wudu, karena diteruskan batal sholatnya, ya kan. Nah, orang yang di belakang, yang makmumnya tidak ada yang menggantikan misalnya, akhirnya sholat sendiri, itu tetap mendapatkan fadilahnya jamaah. Nggak usah pula khawatir. Harusnya kalau imamnya mundur karena batal, maka orang yang di sebelah kanannya maju, atau orang yang di belakang imam maju seorang untuk menggantikan imam, harusnya. Nah, kalau tidak ada yang bisa menggantikan imam, ya, karena jadi imam ini nggak semudah yang kita bayangkan, ya. Terus sholat sendiri-sendiri aja di belakang, tetap mendapat fadilahnya sholat jamaah. Amal Jum'atu, adapun sholat Jumat. Nah, ini sholat Jumat, ke sholat jamaah tadi, ya. Fala tudraku, maka adalah tidak bisa ditemui apa sholat Jumat, illa birokaatin, kecuali menemui siapa orang birokaatin, satu rakaat, ya. Kalau salat Jumat imamnya udah assalamualaikum, Allahu akbar, itu udah nggak dapat fadilahnya Jumatan, tapi masih dihitung dapat pahalanya Jumatan, minimal dapat satu rakaat bersama imam. Kama yati, seperti perkara yati yang bakal datang apa perkara. Wa isanu, dan disunatkan lijam'in, kepada kelompok atau jamaah, hadaru, yang pada datang siapa jam'in, wal imamu, halnya adapun imam, qad faragha, adalah sungguh-sungguh selesai, minar ruku'i, dari ruku', al akhiri, yang akhir, ayyasbira, apa hendak bersabar siapa jam'in, ila ayusallima, hingga salam siapa imam. Nah, misalnya ada datang 2 atau 3 orang, ya, sementara imam sudah ruku terakhir, misalnya sholat zuhur,
udah ruku yang keempat, ya. Ini nggak disunatkan untuk gabung. Tunggu imam selesai salam, kemudian bikin jamaah baru. Kalau datangnya 2 atau 3 orang. Lain kalau datangnya sendiri, langsung nggak gabung. Tapi sebelum takbir tunggu dulu imam salam. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Qomat. Yang baru datang 2 orang 3 orang tadi qomat, terus bikin jamaah baru. Afdalnya begitu. Nggak langsung gabung itu nggak. Kalau imamnya sudah ruku yang terakhir. Sumayuharimu, setelah imam salam, sumayuharimu, maka kemudian takbiratul ihram. Siapa jamaah tadi ya? Malam ya dikil waktu selagi tidak sempit apa waktu. Itu masalah sholat jamaah.